Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Guru Farida Hariningrum dari SD Negeri Panguragan 01, Kabupaten Cilacap. Saya di sini akan menyampaikan tentang BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD. Dalam asesmen tingkat SD ini dibagi menjadi 3 tahapan guru belajar seri AKM, yaitu 1 orientasi, 2 BIMTEK, 3 pengimbasan. Untuk orientasi di sini bertujuan menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya yaitu 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan dalam menghadapi asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Kemudian, apakah pentingnya asesmen nasional tersebut? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sini, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun itu sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada era transformasi pendidikan abad ke-21. Kemudian, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, yaitu hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Di sini, Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Kemudian, dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Selanjutnya, kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa pada abad 21 yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Kemudian, kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Yang pertama itu di sini ada yang sudah disebutkan tadi. Keenam, karakter pelajar Pancasila. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pencapaian siswa dapat diukur dari pemahaman konsep, keterampilan, menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Kemudian, keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila, yaitu dilihat dari kompetensi siswa, kemudian kecakapan hidup abad 21, kemudian profil belajar, kemudian diukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Apakah itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian di sini 3 instrumen utama dari asesmen kompetensi minimum, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga yaitu asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Manfaat asesmen nasional itu kaitannya dengan infografis. Secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih berkompetens. Kemudian di sini ada perbandingan antara asesmen nasional dengan tujuan nasional. Kita lihat ada bagan tentang kriteria yang membedakan atau membandingkan asesmen nasional dengan tujuan nasional. Yang pertama yaitu kriteria pembandingnya, yaitu tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Di sini ada dari kriteria pembanding, di sini ada asesmen nasional dan ujian nasional. Sudah tertera perbandingannya. Kemudian asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional. Di sini ada beberapa poin evaluasi dalam pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama yaitu butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Kemudian yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kemudian yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yang sudah digambarkan, yaitu asesmen nasional melalui asesmen kompetensi minimal, kemudian kita ke survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar, menghasilkan di sini akan ada asesmen literasi membaca. Literasi membaca itu meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian di samping ada asesmen literasi membaca, kemudian ada asesmen numerasi.
Asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk teknis ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, kemudian pemilihan sampel secara asak. Di sini juga ada jadwal pelaksanaannya untuk SD, MI, kemudian SMP, MTS, SMA, dan SMK. Kriteria peserta asesmen nasional. Di sini kriterianya menyangkut seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid ikut serta, kemudian pemilihan sampel secara asak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan butir soal asesmen nasional. Di sini ada bentuk soal asesmen nasional, yaitu pilihan ganda kompleks, mencontohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian konsep literasi membaca. Konsep literasi membaca yaitu dibagi menjadi 3 komponen. Komponen AKM literasi membaca yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Selanjutnya konsep numerasi. Konsep numerasi dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian yang terakhir yaitu aljabar. Di dalam komponen AKM numerasi ini juga terdapat 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Kemudian tindak lanjut dari pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, yaitu pada tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen sesuai dengan tujuannya. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari hasil laporan asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Di sini ada yang pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu berpusat pada kebutuhan, kemudian belajar pemahaman terhadap keterampilan dan konsep, kemudian menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Yang selanjutnya pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, kemudian orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Yang kedua yaitu kompetensi berbasis konten, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, kemudian menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata siswa. Yang terakhir, orientasi pada nilai akhir. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu menunjukkan peningkatan kinerja siswa.
Adaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan membaca dan mencermati, yaitu dibagi menjadi 4 bagian menurut Mark Rosenberg 2012, yaitu 1. Perlu investasi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. Kemudian analisis kategori penguasaan kompetensi. Tadi sudah disebutkan ada 4 yang kemudian direkomendasikan melalui strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS. Di sini disajikan berbagai macam bacaan berisi materi mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan berbagai contoh yang baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Misalnya, 1. Murid tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan berdampingan khusus. Itu contoh pada pembelajaran IPS. Kemudian segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama, asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman murid untuk belajar. Di dalam segitiga ini disebutkan ada 3 aspek, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Di dalam kurikulum terdapat seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen di sini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Kemudian, asesmen formatif sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Demikian pengimbasan BIMTEK AKM yang dilaksanakan di SD. Jadi